tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan beribadah di minggu akhir di bulan April. Mari kita tenangkan hati kita mau menghadap kepada Tuhan, kita bersaat teduh. Amin. Kita akan menyanyi satu pujian, perubahan ajaib dalam hidupku. Kita bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kita. Biarlah ada perubahan demi perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku sejak Yesus ku terimalah. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan amat penuh sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku sejak Yesus ku terimalah. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku sejak Yesus ku terimalah. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14, 16, dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh penginjil Meke Sulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami sadar kami orang berdosa, yang sering kali tidak taat kepada Engkau Tuhan. Kami lebih melakukan apa yang kami mau daripada apa yang Tuhan mau. Hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, ampuni ya Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini terlalu sombong di hadapan Tuhan. Sulit mengampuni. Kami sulit untuk menerima kesalahan orang lain. Kami suka mengadili. Kami suka menghakimi orang lain. Tuhan, ingatkan kami ini bukan Tuhan. Kami orang berdosa ya Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah mengakui dosa-dosa kita. Kita percaya Tuhan sudah mengampuninya. Dan dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya Tuhan ingin berbicara kepada kita meskipun di masa-masa pandemi dan kita beribadah di rumah, kita tetap percaya bahwa Dia ingin menyapa kita. Mari kita siapkan hati kita dengan satu pujian seperti yang Kau ingini. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin.
Firman Tuhan pada ibadah pagi ini akan disampaikan oleh penginjil Meike Sulu. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu. Biarlah Engkau yang menuntun akan firman Tuhan hari ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi kami semua, baik hamba-Mu maupun jemaat yang mendengar. Pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. 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 Jika Kristus tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan. Tema kita hari ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus sejak dahulu memang sudah menjadi perdebatan. Bahkan pernah ada satu berita yang mengatakan bahwa makam keluarga Yesus Kristus ditemukan di Talpiot, pinggiran Yerusalem. Itu menjadi satu berita yang menghebohkan. Dan satu lagi berita yang menghebohkan di Indonesia, seorang pendeta yang mengatakan di dalam satu artikel bahwa Yesus Kristus tidak bangkit secara tubuh, tapi hanya bangkit secara roh. Ini menjadi heboh. Jadi berita kebangkitan Kristus sejak dahulu kala sudah menjadi polemik bagi kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus membahas tentang kebangkitan Kristus. Mengapa Rasul Paulus perlu menjelaskan masalah kebangkitan Kristus? Kenapa Rasul Paulus perlu menjelaskan masalah kebangkitan Kristus? Setelah terlebih dahulu kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan tentang kebangkitan Kristus, Rasul Paulus pun hadir untuk menjelaskan berita tentang kebangkitan Kristus. Ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan
dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi di dalam jemaat Korintus pun mereka meragukan adanya kebangkitan orang mati. Artinya mereka tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Yang sudah mati, ya mati selamanya menurut mereka. Yang sudah meninggal baik di dalam Kristus maupun di luar Kristus, bagi mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Artinya tidak ada kehidupan kekal, tidak ada keselamatan yang kekal. Paulus menjawab keraguan mereka, ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Paulus menjawab keraguan jemaat di Korintus. Kalau kalian sendiri tidak percaya ada kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati, maka jelas kalian juga akan tidak percaya, maka jelas kalian juga tidak akan percaya bahwa Kristus bangkit secara tubuh. Logikanya seperti ini, kebangkitan orang mati, kalau kalian menolak kebangkitan orang mati, berarti kalian juga menolak kebangkitan Kristus. Paulus jelaskan di dalam ayat-ayat ini. Ayat 6 sampai ayat yang ke-11, Rasul Paulus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada 500 orang waktu dia bangkit, kepada murid-muridnya, dan terakhir kepada Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus ingin mengatakan, saya saksi hidup, saya berjumpa dengan Tuhan, saya melihat sendiri bahwa Kristus benar-benar ada. Rasul Paulus ingin membuktikan ini kepada jemaat di Korintus. Selain saya, udah ada 500 orang menjadi saksi bahwa Yesus bangkit. Apakah ini kurang buktinya? Ya, Rasul Paulus ingin menjelaskan masalah ini. Dan ayat 35, Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Ya, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Jadi Rasul Paulus mengatakan seperti ini, bagi orang yang ragu ada kebangkitan tubuh. Karena Rasul Paulus juga mendengar bahwa mereka bilang, kalau tubuh orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apakah mereka akan dibangkitkan? Kalau misalnya mereka mati dengan tubuh teraniaya, bagaimana mereka akan bangkit? Apakah akan bangkit dengan tubuh yang rusak seperti waktu mereka meninggal? Rasul Paulus jelaskan, hai orang bodoh. Ya. Kalau misalnya engkau menanam sebuah pohon dan engkau menanam terlebih dahulu adalah bijinya, maka biji itu terlebih dahulu akan mati dan yang akan tumbuh adalah tunas selanjutnya. Bukan biji itu yang tumbuh. Rasul Paulus jelaskan. Jadi Rasul Paulus menjelaskan ayat 42 sampai 44. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohania. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Yang dibangkitkan adalah tubuh kemuliaan. Bukan lagi tubuh yang waktu mereka meninggal. Bukan lagi tubuh yang waktu mereka teraniaya atau mati sakit atau seperti apapun. Karena yang dibangkitkan nanti adalah tubuh kemuliaan. Apakah kita termasuk orang bodoh yang tidak bisa mengerti dan sulit percaya akan kebangkitan ini?
Karena Rasul Paulus singgung tadi, hai orang bodoh, jemaat di Korintus yang masih sulit untuk mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Jika Kristus tidak dibangkitkan, apa dampaknya bagi kita? Rasul Paulus membahasnya di sini. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya mencatat yang pertama, jika Kristus tidak dibangkitkan, pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Pemberitaan Injil menjadi tidak berguna. Pemberitaan Injil tidak bermanfaat. Untuk apa? Apakah kita mendengar berita Injil bahwa Kristus mati dan tidak pernah bangkit? Apa yang mau kita ceritakan? Apa yang mau kita banggakan ketika kita bercerita kepada orang lain? Bahwa kita punya Allah yang mati namun tidak bangkit kembali. Apa yang mau kita banggakan? Pernah membayangkan jika pemberitaan Injil sia-sia? Apakah pemberitaan Injil itu akan sampai ke Indonesia? Bagaimana kita akan mendengarkan berita Injil kalau tidak ada pemberitaan Injil? Dampaknya pasti di Indonesia tidak akan ada gereja, tidak akan ada orang percaya. Yang kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kepercayaan kita menjadi sia-sia. Iman kita sia-sia, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena berarti kita beriman kepada Allah yang mati. Bagaimana Allah akan berkuasa atas hidup kita kalau dia sendiri mati terbelenggu masih di dalam kuburan? Bagaimana Allah akan menolong kita yang hidup sedangkan dia sendiri mati terkubur? Kita tidak akan mendapatkan kekekalan apapun jika Kristus tidak dibangkitkan. Untuk apa berharap kepada keselamatan Kristus sendiri tidak bangkit? Inilah yang Rasul Paulus maksudkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kepercayaan atau iman kita akan sia-sia selama ini. Kenapa? Karena kita percaya kepada Allah yang mati. Selanjutnya, jika Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-17. Jika Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tidak ada pembenaran dalam hidup kita. Siapa yang akan membenarkan kesalahan dan dosa-dosa kita? Kalau seandainya Kristus tidak pernah bangkit, kita tidak akan bisa berdamai dengan Allah kita. Hidup kita tidak akan pernah dipulihkan. Kita tidak akan bisa untuk masuk dalam kehidupan baru atau pertobatan baru. Karena kita masih terbelenggu dengan dosa-dosa kita. Tidak ada pengampunan, tidak ada janji-janji. Karena Kristus berjanji dan dia sendiri meninggal. Jadi Rasul Paulus katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup dalam dosa. Yang keempat, Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kita akan binasa jika Kristus tidak dibangkitkan. Mengapa? Kita akan menjadi orang yang tidak berpengharapan. Kita mau punya pengharapan apa? Punya Allah yang meninggal, Allah yang mati, yang tidak pernah bangkit. Apa yang kita mau harapkan nanti di dalam kekekalan? Sehingga ini yang Rasul Paulus mau jelaskan kepada jemaat di Korintus. Kalau kalian tidak percaya dengan kebangkitan Kristus, kita semua akan binasa. Kita masih di dalam belenggu dosa. Dan yang kelima, kalau
seandainya Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus berbicara di ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Perhatikan, kenapa Rasul Paulus berkata seperti ini? Ini bisa bikin kita bingung, ya. Menaruh pengharapan pada Kristus. Lah, bukannya kita sudah menaruh pengharapan kepada Kristus? Kenapa masih dikatakan kita adalah orang-orang paling malang di dunia? Rasul Paulus mau menekankan, kalau kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus, artinya pengharapan kita cuma pada masa kini. Karena setelah itu Kristus mati. Jadi Rasul Paulus mau membenarkan, kita harus punya pengharapan kepada kebangkitan Kristus. Bukan hanya kepada Kristus, tapi kepada kebangkitan Kristus. Dengan demikian kita percaya kebangkitan Kristus berarti adanya keselamatan bagi kehidupan kekal orang percaya. Paulus masuk kepada inti penjelasannya. Kita akan lihat ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Kristus dasar atau fondasi daripada kebangkitan kita sendiri. Inilah dasar iman kita. Tanpa kebangkitan Kristus, kita sendiri tidak akan bisa bangkit. Kita sendiri tidak akan bisa bangkit dari hidup kita yang berdosa ini. Ini Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat di Korintus, bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar atau fondasi yang terpenting, yang paling penting dari kekristenan. Apa artinya bagi kita? Bahwa kebangkitan Kristus yang paling utama, paling penting, tersangat penting dalam hidup kita. Ini fondasi kita. Jadi kalau kita tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, kita tidak akan bisa pernah bangkit dari hidup yang berdosa ini. Kalau saya melihat presentasi orang ibadah di Jumat Agung untuk jemaat terang hidup, lebih dari 100 orang Jumat Agung. Tapi ketika saya melihat di hari Minggu, di hari Paskah, hari kemenangan, hari di mana Kristus bangkit, justru yang beribadah di bawah 100. Kenapa? Inilah karena banyak orang Kristen tidak menganggap kebangkitan Kristus sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat sakral dalam hidup mereka. Ini fondasi iman kita. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Karena tanpa kuasa kebangkitan Kristus, kita nggak akan bisa bangkit dari keberdosaan kita. Mengapa berita kebangkitan Kristus sangat penting, teramat penting dalam kehidupan kita? Saya mencatat 2 hal di sini. Yang pertama, kebangkitan Kristus membangkitkan semangat pemberitaan Injil. Inilah yang membuat murid-murid Tuhan Yesus, Rasul Paulus maupun rasul-rasul yang lain begitu semangat untuk memberitakan Injil. Karena kuasa kebangkitan Kristus yang memberi mereka dorongan, kekuatan untuk terus memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil tanpa rasa takut. Kita akan melihat ya, mengapa di Indonesia ada gereja. Mengapa di Indonesia ada orang percaya? Kenapa di Indonesia ada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena dahulu ada para misionaris yang datang ke Indonesia. Mereka mengorbankan segala sesuatu yang enak di Eropa. Mereka terbiasa makan keju. Bahkan ada yang datang ke Papua. Di dalam satu buku Anak Perdamaian,
para misionaris melayani di sana. Mereka berhadapan dengan maut. Tapi mereka tidak takut. Karena mereka punya semangat kuasa kebangkitan. Ada satu kisah nyata yang terjadi di India. Belum lama, di tahun 2018. Seorang misionaris bernama John Allen Chow dari Amerika. Umur baru 27 tahun. Dia datang ke India. Dan dia menyewa nelayan lokal yang ada di sana untuk dibawa ke satu pulau yang bernama Kepulauan Andaman Selatan, tepatnya di Pulau Sentinel Utara. Ya, dia berangkat malam hari supaya tidak diketahui oleh otoritas India. Nelayan ini hanya mengantar John Allen ini sampai ada di batas pesisir pantai 500 meter sebelum dia harus naik sampan untuk sampai ke pesisir pantai. Kenapa nelayan ini hanya mengantarnya sampai 500 meter? Karena untuk sampai ke pesisir pantai itu sangat berbahaya. Inilah yang membuat pemerintah India melarang setiap orang untuk datang ke pulau ini. Karena memang pulau ini hanya dihuni oleh suku tertentu yang masih primitif sekali. Hidup masih di zaman batu. Mereka masih mengandalkan panah dan tombak. Dan bagi orang asing mereka anggap ini sangat berbahaya sehingga orang asing selalu dibunuh oleh mereka. Maka pemerintah India selalu melarang jangan sampai ada orang mendekat ke pulau ini. Pulau ini sangat dilindungi supaya orang di dalamnya juga tidak tercemar oleh orang luar. John datang pada malam hari. Dan kedatangannya ini ternyata kedatangan yang ketiga kali. 1 kali dan 2 kali dia gagal untuk masuk ke dalam pulau ini. Dia dihadang, dia dikejar oleh tombak dan panah sehingga dia lari kembali kepada nelayan yang menunggunya di tengah laut. Ya, dia lari dengan dia naik sampan dan dia pergi kembali ke nelayan yang menunggu dengan kapal kecil. Tapi ternyata ini tidak membuat John Allen ini menyerah. Dia ingin sekali untuk memberitakan Injil untuk suku-suku yang ada di dalam. Orang-orang yang sama sekali belum mengenal berita tentang kuasa kebangkitan Kristus. Mereka belum pernah mendengar siapa Yesus Kristus itu. Sehingga ini yang membuat penginjil John Allen ini nekat untuk memberitakan Injil ke sana. Ketiga kalinya ini John Allen berpesan kepada nelayan yang mengantarnya, kamu silakan pulang. Kamu gak usah tunggu saya lagi. Nelayan ini belum juga beranjak kembali pulang. Dia menyaksikan satu peristiwa yang sangat mengerikan. Dia melihat dari jauh John Allen diseret oleh orang-orang yang ada di sana. Lehernya diikat dan dia diseret di tepi laut. Besoknya John Allen melaporkan kepada pemerintah India dan mereka datang untuk melihat. Ternyata mereka menemukan John Allen sudah meninggal di pinggir pantai. Satu kisah yang lain dikisahkan ada seorang misionaris John Geddy dari Kanada. Bayangkan, dari Kanada, Amerika. Dia pergi ke satu kepulauan yaitu Kepulauan Vanuatu. Di Samudra Pasifik bagian selatan. Kalau kita lihat di peta itu di Australia punya sebelah kanan atas.
Dia datang ke sana untuk memberitakan Injil. Karena dia tahu pada saat itu ini masih tahun 1800. Di sana belum mengenal Injil. Padahal di sana kehidupan orang-orangnya masih kanibal. Mereka bisa memakan sesama manusia. Namun ini tidak mengecilkan hati daripada John Gedi ini. Dia pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Bahkan setelah berpuluh-puluh tahun dia di sana, dia belajar bahasa mereka. Dia bisa menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Vanuatu. Dia berhasil memberitakan Injil di sana. Namun kemudian dia dibunuh oleh orang-orang yang ada di sana. Namun berita tentang kebangkitan Kristus sudah sampai di sana. Sehingga ketika John Gedi ini meninggal, orang-orang memasang plakat di gereja mereka yang ada di sana. Orang-orang yang sudah percaya memasang satu plakat di gereja mereka dengan tulisan seperti ini. Ketika Gedi datang dan mendarat pada tahun 1948, di sini tidak ada orang Kristiani. Ketika ia berpulang pada tahun 1872, di sini tidak ada lagi orang yang tidak mengenal Kristus. Mengapa mereka mau melakukan semua ini? Kebangkitan Kristus yang membuat mereka punya pengharapan besar bahwa semua yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Pelayanan mereka, penderitaan mereka, mereka percaya semuanya tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ini hasilnya. Orang-orang Vanuatu yang sudah bertobat berkata, ya, bahwa di sana tidak ada lagi orang yang tidak mengenal Kristus. Artinya mereka sudah menjadi orang yang percaya. Pengorbanan daripada John Gedi tidak sia-sia. Inilah iman dia. Cara mereka menghadapi kematian tergantung hubungannya dengan Tuhan. Imannya kepada Tuhan membuat dia tidak pernah takut dengan kematian. Hubungannya dengan Tuhan yang sangat erat, yang percaya dengan kuasa kematian dan kebangkitannya, pengharapannya yang luar biasa membuat dia tidak pernah takut dengan kematian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya banyak pertimbangan untuk berkomitmen dalam melayani Tuhan? Mengapa? Karena kita takut kenyamanan kita terganggu. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya dan oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kitab Ibrani mengatakan, Allah bukan tidak tahu pelayanan kita. Allah bukan tidak pernah melihat pengorbanan kita ketika kita melayani, memberikan waktu untuk melayani. Allah sangat tahu. Allah sangat mengerti. Sehingga kitab Ibrani mengatakan, ia tidak pernah melupakan jasa-jasa melayani kita. Ia tidak pernah melupakan kasih yang sudah kita berikan kepada orang lain karena kita melayani orang lain. Allah kita Allah yang adil. Masa dia tidak melihat, masa dia tidak memberkati kita yang sudah melayani Tuhan? Masa dia tidak akan memelihara kita
yang sudah memberikan waktu untuk Tuhan? Masihkah ada di antara kita orang-orang percaya yang tidak mau melayani Tuhan, yang tidak mau memberikan waktunya untuk Tuhan, hanya fokus kepada diri dan diri. Dia tidak ambil pusing dengan pekerjaan Tuhan. Dia tidak melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk berkarya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita masih mempertimbangkan banyak hal untuk memberitakan Injil? Banyak pertimbangan-pertimbangan untuk maju di dalam pelayanan. Hari ini firman Tuhan menguatkan kita. Kebangkitan Kristus harusnya membangkitkan semangat kita untuk memberitakan Injil, membangkitkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Kita lihat yang kedua, mengapa kebangkitan Kristus sangat penting bagi kita. Teramat penting, dan ini menjadi fondasi hidup kita. Kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan kekuatan untuk hidup dalam pertobatan. Kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan kita untuk kita hidup dalam pertobatan. Keyakinan inilah yang membuat murid-murid Yesus yang tadinya pengecut, tadinya penakut, tadinya bimbang, mereka berubah drastis. Mereka menjadi rasul-rasul yang jadi teladan bagi jemaat. Mereka menjadi rasul-rasul yang penuh semangat, yang benar-benar hidupnya bertobat, yang benar-benar hidupnya meninggalkan dosa-dosa yang lama. Mereka sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan yang sejati. Mengapa? Kuasa kebangkitan Kristus mengubah mereka. Mengapa saat ini banyak orang Kristen mengalami pertobatan? Beribu-ribu orang datang kepada Kristus. Ya, kita lihat berita-berita. Banyak orang-orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Siapa yang mempertobatkan mereka? Banyak keluarga dipulihkan. Yang tadinya hancur berantakan, mereka bisa bersatu kembali. Tadinya berantem, tadinya egois, tadinya mau menang sendiri, sudah mau diambang perceraian, tapi ternyata mereka bisa didamaikan kembali. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus yang mengubah mereka. Kasih anugerah dari Tuhan mengubah mereka. Ada satu kesaksian. Ini terjadi di Afrika Selatan. Seorang ibu yang sudah kira-kira umur 70 tahun ada di sebuah pengadilan. Dia sudah sangat lemah. Pengadilan ini untuk memutuskan berapa lama seorang tersangka akan dipenjarakan. Beberapa tahun yang lalu, seorang laki-laki datang ke rumah perempuan ini. Ia mengambil anaknya dan menembak serta membakar tubuh anaknya. Ternyata bukan cuma sampai di situ. Beberapa tahun kemudian laki-laki ini kembali untuk mengambil suami daripada ibu ini. Sehingga 2 tahun lamanya ibu ini kehilangan suaminya. Dia bingung suaminya kemana. Satu kali seseorang datang ke rumah ibu ini kembali. Dan dia bawa ibu ini ke suatu tempat di mana suaminya diculik. Ternyata ibu ini dibawa hanya untuk mempertontonkan kematian suaminya. Suaminya ditaruh di atas ranting-ranting kering, disiram minyak dan dibakar hidup-hidup.
Wanita ini mendengar perkataan suaminya, Tuhan, ampuni mereka. Siapa orang yang begitu keji melakukan dosa seperti ini? Orang yang membunuh anak dan suaminya adalah Mr. Van de Broek. Hari itu akan diadili. Pak Hakim bertanya kepada ibu ini, apa yang Anda inginkan? Apa yang harus dilakukan pengadilan terhadap orang yang brutal dan menghabisi keluarga Anda? Wanita ini berdiri dan menjawab, 3 hal yang saya inginkan. Yang pertama, bawa saya ke tempat di mana suami saya dibakar. Saya ingin mengambil abunya dan menguburkannya dengan cara yang terhormat. Kemudian yang kedua, karena anak saya adalah anak satu-satunya, saya punya permintaan bahwa orang yang sudah membunuh anak saya menjadi anak angkat saya. Saya ingin dia datang sebulan 2 kali ke rumah saya di pemukiman orang kulit hitamnya dan melewatkan waktu bersama saya, sehingga saya bisa mencurahkan kepadanya kasih yang masih ada di dalam diri saya, kata wanita ini. Yang ketiga, saya ingin Mr. Van de Broek ini tahu bahwa saya memberikan maaf bagi dia. Bahwa saya memberikan maaf bagi dia. Karena Yesus Kristus mati untuk mengampuni saya. Begitu juga dengan permintaan saya. Saya mau mengampuni dia seperti permintaan suami saya sebelum dia meninggal. 3 permintaan daripada ibu ini. Kemudian dia berkata, tolong bawa saya kepada terdakwa ini. Saya ingin memeluk dia. Dan ingin mengatakan kepadanya bahwa saya memaafkannya. Apa yang terjadi kemudian? Terdakwa ini pingsan ketika ibu ini memeluknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diampuni oleh ibu ini. Bukan cuma diampuni, dia akan dianggap anak oleh ibu ini. Supaya ibu ini bisa memberikan kasihnya yang masih tersisa dalam hidupnya. Kenapa ada orang-orang seperti ini? Mengapa mereka bisa mengampuni? Kuasa kebangkitan Kristus yang telah merubah ibu ini. Sehingga kasih yang dia dapatkan dari Kristus dia bisa bagikan kepada orang lain. Dia bisa terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam pertobatan? Bagaimana dengan kita, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan? Apakah sekarang ini kita sudah benar-benar hidup di dalam pertobatan? Apakah kita bisa mengampuni orang lain? Bisa mengampuni ayah ibu kita? Bisa mengampuni saudara yang pernah menyakiti hati kita? Atau
atau kita saat ini masih sulit mengampuni orang lain? Apakah kasih Kristus sudah sungguh-sungguh nyata kita berikan, kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari? Kesabaran, murah hati, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Apakah selama ini kita sudah benar-benar hidup di dalam pertobatan? Jika belum, pertanyaan bagi kita, kenapa? Karena kita belum mengalami kuasa kebangkitan. Kita belum mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita masih sulit untuk membagikan itu kepada orang lain. Sampai kapan kita mau begini? Tuhan sedang menunggu kita untuk hidup benar-benar di dalam pertobatan. Yang masih hidup di dalam dosa, Tuhan masih menunggu kita untuk hidup di dalam pertobatan. Saya tutup dengan ayat Alkitab. 1 Korintus 5 ayat 17. Jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita di dalam Kristus, kita harusnya sudah menjadi ciptaan baru, kata Rasul Paulus. Yang lama harusnya sudah kita tinggalkan. Segala kesombongan kita, sakit hati kita, egois kita harus tanggalkan itu, karena kita sudah menjadi manusia baru. Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita diingatkan, kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Kapan kita mau bertobat? Kapan kita mau tinggalkan dosa-dosa yang lalu? Kita diingatkan akan hal ini. Petrus 3 ayat 9b sampai ayat yang ke-10. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tuhan masih sabar terhadap kita. Tuhan masih menunggu kita untuk masuk dalam kehidupan yang sungguh-sungguh, bertobat, kehidupan baru. Kapan kita akan melakukan ini? Tuhan sedang menunggu. Jangan sampai Tuhan sudah datang yang kedua kali, kita belum berubah hidupnya. Hari ini kita diingatkan, kuasa kebangkitan Kristus memberikan semangat untuk kita terus melayani Tuhan, terus memberitakan Injil. Kuasa kebangkitan Kristus akan memberikan kita kekuatan untuk masuk dalam kehidupan pertobatan. Tuhan akan memampukan kita, karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau terus berbicara kepada kami bahwa Engkau bangkit bukan untuk dirimu sendiri. Kuasa kebangkitanmu telah merubah rasul-rasul dan para murid. Itu juga yang telah merubah orang percaya untuk memampukan kami melayani Tuhan, memampukan kami memberitakan Injil.
dan memampukan kami untuk hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengasihi kami dengan terus menegur kami, menguatkan kami. Berkati iman percaya kami ya Tuhan, supaya kami tetap kokoh, tetap kuat di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan berdiri untuk mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita ceritakan seluruh pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami menyadari Tuhan, di antara kami ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami mengingat untuk nenek dari Yutara, Vera. Tuhan, saat ini beliau sedang dirawat. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa memberikan kesembuhan. Tolong Tuhan supaya obat-obat yang dikonsumsi boleh membuat nenek dari Yutara ini juga boleh kembali sembuh. Tuhan, Kau berikan hikmat kepada dokter. Begitu juga untuk keluarga Maria Bahar. Tuhan kiranya juga memampukan mereka juga boleh kembali mengalami kesembuhan. Kami serahkan saudara kami untuk Ibu Giokyat, Tuhan juga yang kembali menjamah, menyembuhkan secara total. Saudara-saudara kami yang lain yang di dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan tahu satu demi satu. Kami juga bawa pergumulan jemaat-Mu Tuhan, baik masalah ekonomi. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kekuatan supaya mereka juga boleh kembali bangkit. Tuhan, biarlah Engkau yang hadir, memampukan kami tetap melihat kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau akan menopang kami. Berkati juga mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupan berkeluarga, keharmonisan yang terganggu. Kami juga bawa Tuhan pergumulan anak-anak yang tidak taat di dalam Tuhan, relasi yang hampir pecah, hampir terputus. Tuhan juga yang menopang, mengeratkan kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk pimpinan kebaikan Tuhan buat Ibu Mimi, untuk Sese dan Michelle. Berkati Tuhan, apa yang mereka butuhkan, Tuhan memberi yang terbaik. Berkati kesetiaan mereka kepada Tuhan, pertumbuhan iman mereka juga kepada Tuhan. Biarlah boleh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintah kami. Tuhan, Engkau juga yang memampukan pemerintah kami untuk bisa menyelesaikan COVID ini dengan baik. Engkau tahu Tuhan, menjelang Lebaran, biarlah Tuhan ini juga tidak terjadi hal-hal yang kami tidak inginkan. Tuhan, kuasai seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami Tuhan diberikan kesadaran, diberikan kemampuan untuk tetap menaati apa yang pemerintah telah canangkan. Kami serahkan Tuhan sekali lagi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kita akan mendengar nats persembahan yang terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di depan sudah tertulis ya, nomor rekening gereja. Biarlah setiap kita boleh memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tetap akan memelihara hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita menyanyikan satu pujian, menyenangkan-Mu. Tuhan telah berkorban buat kita. Dia sudah memberikan segala-galanya. Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, Dia menikmati ketika kita mengasihinya, dan Dia begitu dipermuliakan ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Maukah kita menyenangkan hatinya? Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kuasa kemenangan, kasih karunia
dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, memampukan kita untuk menjadi manusia-manusia baru dan menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah engkau, usahamu, pekerjaanmu, kerohanianmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu berikutnya.